Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Dr. Ahyik Mahmud, spesialis ortopedi, konsultan tulang belakang. Saat ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait masalah spinal cord injury. Apa sih spinal cord injury itu? Spinal cord injury dalam bahasa Indonesia adalah cedera sumsum tulang belakang atau cedera saraf tulang belakang yang disebabkan oleh banyak hal. Trauma ini melibatkan banyak mekanisme, bisa melibatkan pada tulang belakang di bagian leher, tulang belakang di bagian punggung, maupun tulang belakang di bagian pinggang. Memang yang menyebabkan terjadinya kematian yang paling tinggi adalah cedera sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh karena cedera tulang belakang di bagian leher. Karena di bagian leher itu sendiri terdapat pusat-pusat saraf yang mengontrol untuk proses pernafasan, sehingga ketika terjadi trauma sumsum tulang belakang di bagian leher, ini otomatis akan menyebabkan terjadinya kelumpuhan bukan cuma pada anggota gerak bagian atas ataupun bawah, tetapi juga anggota gerak yang paling vital, yaitu anggota gerak untuk pernafasan. Itu yang paling sering menyebabkan kematian. Sementara untuk cedera sumsum tulang belakang di bagian punggung, yang paling sering adalah disebabkan adanya trauma di tulang belakang bagian punggung. Ini menyebabkan terjadi kelumpuhan anggota gerak di bagian bawah. Jadi di bagian kaki ini mengalami kelumpuhan. Gejalanya, ketika seseorang mengalami trauma dan dicurigai terjadinya suatu spinal cord injury atau cedera sumsum tulang belakang atau saraf tulang belakang ini, yang pertama adalah adanya kelumpuhan ataupun penurunan dari kekuatan anggota gerak baik atas maupun bawah. Kalau cederanya di bagian leher seperti yang disampaikan sebelumnya, bisa menyebabkan terjadinya kelumpuhan anggota gerak atau penurunan kekuatan anggota gerak di bagian atas dan bawah. Tetapi kalau cederanya di bagian tulang punggung, mungkin ini akan menyebabkan terjadinya penurunan kekuatan otot-otot gerak di bagian bawah. Di samping terjadinya penurunan kekuatan anggota gerak, pasien juga biasanya mengalami mati rasa atau penurunan sensibilitas dari anggota gerak baik atas bawah, sesuai dengan kalau dalam bahasa kedokteran istilahnya dermatom. Kalau seandainya dia melibatkan dari tulang belakang di bagian leher, ya ini akan menurunkan sensibilitas di bagian tangan sampai dengan ke bawah. Di samping penurunan anggota gerak, pasien yang mengalami spinal cord injury ini juga bisa mengalami gangguan pada buang air besar maupun buang air kecil, terutama adalah buang air kecilnya, karena ada namanya refleks yang dipakai untuk pasien itu ketika harus mengeluarkan, dia harus membuka katupnya, dia dibuka, atau sfinkternya dia dibuka. Tetapi karena adanya cedera di sumsum tulang belakang ini yang terdapat saraf untuk mengatur proses membuka maupun menutupnya dari sfinkter ini terganggu, jadi akhirnya pasien bisa terjadi gangguan pada proses buang air kecil maupun buang air besar.